Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku? Teriring doa, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, sukses dalam berkarir, sukses juga di dalam pembelajaran. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh, kalau kita melihat menurut Lillesand dan Kuiper, bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu teknik dan seni untuk mendapatkan informasi tentang objek, wilayah, atau gejala-gejala, artinya di sini gejala alam, dengan cara menganalisis data yang diperoleh melalui alat tanpa berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Itulah pengertian inderaja menurut Lillesand dan Kuiper. Kemudian menurut Lindgren, bahwa penginderaan jauh itu adalah teknik untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi ini berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dari permukaan bumi. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, alat yang dimaksud atau alat yang digunakan di dalam penginderaan jauh yaitu alat pengindera atau sensor. Ini umumnya berupa kamera yang dipasang pada sebuah wahana. Fungsi kamera itu untuk merekam objek, baik itu di permukaan bumi maupun di angkasa. Oleh karena itu, perekamannya dilakukan dari jarak jauh. Maka disebutlah sebagai penginderaan jauh. Itulah yang dimaksud dengan penginderaan jauh. Nah, sekarang apa komponen penginderaan jauh? Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga ini terdiri dari tenaga alamiah yang berupa sinar matahari dan tenaga buatan yang berupa gelombang mikro. Tenaga ini berfungsi menyinari objek dan memantulkannya kepada sensor. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek itu berbeda tergantung pada kondisi cuaca, topografi, dan waktu penyinaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
atmosfer. Ya. Atmosfer itu lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas. Misalnya, karbon dioksida, nitrogen, oksigen. Itulah jenis gas yang ada di atmosfer. Nah, saudara-saudaraku, atmosfer itu dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Atmosfer juga dapat menghalangi interaksi tenaga dengan objek. Kemudian komponen yang ketiga, objek. Objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang daya pantulnya tinggi itu akan terlihat cerah pada citra. Sedangkan objek yang daya pantulnya rendah maka akan terlihat gelap pada citra. Nah, komponen yang keempat yaitu sensor. Apa itu sensor? Sensor itu alat pemantau yang dipasang pada wahana. Ya. Jadi alat pemantau yang dipasang pada wahana. Nah, berdasarkan proses perekamannya, sensor itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sensor fotografik. Nah, sensor ini merekam objek melalui proses kimiawi, ya, saya ulang, melalui proses kimiawi dan menghasilkan foto. Yang kedua, sensor elektronik. Ya. Nah, sensor ini bekerja secara elektronik dalam bentuk sinyal yang direkam pada pita magnetik. Selanjutnya diproses menjadi data visual atau digital. Yang kelima komponennya, wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor. Kalau dilihat dari ketinggiannya, artinya ketinggian peredarannya, maka wahana dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama, pesawat terbang rendah menengah. Itu bila tingginya antara 1.000 sampai 9.000 meter di atas permukaan laut. Kedua, pesawat terbang tinggi, di mana ketinggiannya lebih dari 18.000 meter dari permukaan laut atau di atas permukaan laut. Dan yang ketiga adalah satelit, di mana ketinggiannya antara 400 sampai 900 km di atas permukaan laut. Yang keenam, data. Data ini diperoleh, ya, dilakukan secara manual
melalui interpretasi citra atau secara digital dengan istilah numerik, di mana menggunakan komputer. Untuk menginterpretasi citra secara manual itu diperlukan alat bantu yang namanya stereoskop, ya, untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang ketujuh, pengguna data. Nah, pengguna data ini adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil penginderaan jauh. Nah, itulah 7 komponen penginderaan jauh. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, citra adalah gambaran objek hasil rekaman sensor, baik itu secara optik maupun elektronik. Citra dibedakan menjadi 2. Pertama, ada yang namanya citra foto, yaitu gambaran objek hasil pemotretan menggunakan kamera. Yang kedua, citra non citra, yaitu gambaran objek hasil sensor, bukan kamera, melainkan hasil pemindai atau yang kita kenal dengan scanner, yang kita kenal dengan scanner. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, apa manfaat penginderaan jauh? Yang pertama, citra menggambarkan objek dengan wujud dan letak objek yang sama dengan yang sebenarnya. Gambar relatif lengkap, liputan daerah yang luas, dan sifat gambar yang permanen. Yang kedua, citra tertentu dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat menggunakan stereoskop. Kemudian yang ketiga, citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Misalnya, kebocoran pipa bawah tanah. Kemudian yang keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sangat sulit ditempuh melalui daratan. Misalnya hutan, rawa, pegunungan, dan lain-lain. Kelima, citra sebagai satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Nah, bagaimana penerapan teknologi penginderaan jauh bisa digunakan? Untuk apa? Yang pertama, di bidang kependudukan, di mana bisa memetakan distribusi penduduk, memetakan distribusi penduduk melalui
interpretasi pada permukiman penduduk atau interpretasi bentuk dan penggunaan lahan. Yang kedua, pada bidang meteorologi dan klimatologi, di mana data penginderaan jauh melalui satelit bisa mengetahui keadaan atmosfer. Di antaranya merekam pola awan guna mengetahui pergerakan tekanan udara dan merekam tingkat perawanan serta kandungan air di udara. Yang ketiga, di bidang pemetaan. Misalnya bisa menghasilkan pemetaan penggunaan lahan dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, antara peta dan citra itu sama-sama menggambarkan permukaan bumi, baik sebagian maupun seluruhnya. Akan tetapi, antara peta dan citra itu terdapat perbedaan-perbedaan. Misalnya, kalau dilihat dari waktu pembuatan, peta itu lama pembuatannya karena hasil penggambaran yang berulang-ulang dengan teknik tertentu. Tapi kalau di citra, sebentar pembuatannya. Karena itu merupakan hasil pemotretan langsung terhadap objek. Itu dilihat dari waktu pembuatan. Kemudian kita lihat dari bentuknya. Ya. Peta bentuknya itu merupakan gambar 2 dimensi. Kita lihat pada citra. Itu merupakan gambar 3 dimensi. Kemudian kita lihat dari objek atau gambarnya. Kalau peta itu berupa lambang atau simbol yang dapat mewakili objek di permukaan bumi. Nah, kalau citra itu merupakan gambar objek di permukaan bumi yang sebenarnya. Kan hasil pemotretan. Kemudian kita lihat lagi dari komponen atau penjelas. Komponen penjelasnya kita lihat. Pada peta kita lihat. Terdapat komponen-komponen tertentu yang dapat menjelaskan isi peta. Misalnya, judul, skala, arah mata angin, dan simbol. Kita lihat di citra. Di citra, tidak ada komponen-komponen penjelas. Perlu interpretasi terlebih dahulu untuk mengetahui isi citra. Itu dilihat dari komponen penjelas. Kemudian kita lihat hasilnya. Pada peta dapat dibaca atau digunakan oleh setiap orang tanpa alat bantu. Kita lihat pada citra.
tidak dapat dibaca atau digunakan oleh setiap orang, karena memerlukan alat bantu untuk menafsir objek dalam citra. Itulah perbedaan antara peta dengan citra. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, itulah penginderaan jauh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan para siswa sekalian. Terima kasih sudah nonton video pembelajaran ini, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan para siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.